Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang tema kita minggu ini adalah deklarasikanlah pengharapan, bukan ketakutan. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita mengalami datangnya badai kehidupan yang tiba-tiba, sehingga dapat membuat kita panik dan bimbang dalam menghadapinya. Apabila badai itu berkepanjangan, maka hal ini juga dapat membuat kita dikuasai oleh ketakutan, berbagai macam ketakutan, keraguan, kecemasan, bahkan bisa menjadi hilang pengharapan. Hal inilah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus waktu mereka berlayar di Danau Galilea. Sekonyong-konyong angin sakal itu datang dan menghempas perahu mereka. Selama beberapa waktu mereka mengalami kepanikan. Mereka berusaha keluar dari situasi itu, tetapi mereka tidak mampu. Di saat mereka panik dan takut itulah Tuhan Yesus hadir di depan mereka dengan berjalan di atas air. Karena panik, mereka sempat berteriak histeris karena mereka mengira dia adalah hantu. Ia tidak sungguh-sungguh mengenali siapa gurunya, yaitu Tuhan Yesus, karena kepanikan yang mereka sedang alami. Yesus hadir dan memberikan satu kalimat yang memberikan kekuatan kepada para murid. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan inilah yang membuat para murid tenang. Bahkan Petrus memohon supaya diajak berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus yang kehadirannya memberikan perkataan yang membawa pengharapan bagi orang lain, sehingga mereka yang tadinya ketakutan menjadi timbul pengharapan, bahkan mempunyai iman untuk mengalami mujizat. Mari kita evaluasi bagaimana kehadiran kita. Jangan menambah ketakutan kepada orang lain, tetapi memberikan pengharapan. Hal ini sangat berpengaruh dengan apa yang kita katakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Bagaimana kita berkata-kata kepada mereka di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Seharusnya kita mendeklarasikan pengharapan akan mujizat Allah di tengah situasi yang terjepit sekalipun, daripada memberikan rasa cemas dan takut. Pastikanlah bahwa perkataan kita adalah perkataan yang lahir dari iman, bukan dari pemikiran logika kita yang penuh dengan keraguan. Apakah saat di sekeliling kita dikuasai ketakutan, kita mau tampil dan mendeklarasikan pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus? Karena Alkitab berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dan meladani Tuhan Yesus. Hadirlah dan perkatakanlah perkataan iman. Deklarasikanlah pengharapan yang besar, sehingga banyak orang dibangkitkan, sehingga banyak orang imannya menjadi timbul, karena mereka mendengar firman Allah yang kita deklarasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.